Nampak ekor dia, nampak ikan. Mana masjid tempat semayang dia? Dalam masjid pun ada kolam, geng. Bayangkan, di dalam masjid ada kolam. Kolam ikan. Dah maghrib ni. Sudah pada sana apa sana? Lah, Pak Cik ini, geng, ya mungkin baru pertama kali sampai di sini, singgah di sini ya. Ini orang Indonesia pun juga tersesat. Dia orang tak semayang tapi kita setengah sesat. Tersesat, geng. Sesat dalam masjid. Ya Allah, apa ni? Tapi aku rasa dia bukan tempat yang betul-betul official solat dia. Dia macam macam nak cakap masjid. Memang masjid. Tapi tiba-tiba ada swimming pool. Confused. Tiba-tiba tengah-tengah semayang bunyi kelawar kat atas. Bunyi kelawar kan. Lepas tu ada kolam, ada duit. Tiba-tiba ada kolam hajat. Dalam tu ada duit orang yang tos tu. Sikit je orang solat kat situ. So macam siapa yang solat sebenarnya? Aish, nak kata unik, ni misteri unik. Dia genre dia. Confused kan? Confused. Masjid sebesar ini yang sholat hanya sedikit. Soalannya adalah kira-kira siapa yang sholat selain manusia, geng? Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, bertemu lagi ada saya di sini, Wak Loncong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu lagi di session malam Jumat horor, geng, ya. Dan seperti sesuai dengan tajuk ya, biasanya saya mereaction video-video pendek ya dari channel Nur Muhammad ya, kompilasi kejadian-kejadian seram yang pernah viral di Malaysia mungkin setahun, 2 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 3 tahun yang lalu. Intinya video-video kompilasi pendek ya, video-video seram yang pernah terjadi di Malaysia. Tapi kali ini agak lain, geng, karena, geng, ya, saya akan mencoba untuk mereview atau mereaction channel dari Bang Fikri Zamri. Dah lama nih, geng, saya tidak mereview Bang Fikri Zamri. Kali ini agak lain videonya. Biasanya Bang Fikri itu selalu mengeksplor tempat-tempat percutian, tempat-tempat yang indah. Dan kebetulan beberapa bulan yang lalu beliau dan juga member dia nih, geng, dia berkunjung di Indonesia ya. Dia menyempatkan diri untuk singgah datang ke sebuah masjid yang cukup misteri. Dan kebetulan lokasi masjid ini, geng, ya, terletak berada di dekat kota saya. Saya yang sebagai orang Indonesia, lokasi juga tidak jauh dari kota saya. Saya sama sekali belum pernah ke sini. Bisa dibilang, geng, Bang Fikri ini adalah satu-satunya ya YouTuber yang pernah menginjakkan kaki di masjid ini, geng, ya. Nah, itu dia. Masjid tersebut adalah bernama Masjid Tiban Turen yang ada di Malang ya. Jadi menurut mitologi ya, cerita mitos yang berlaku di masyarakat sekitar, geng, masjid ini itu dibina dengan bangsa jin ya. Jadi suatu malam ya, belum ada masjid ya, masih berupa dengan lahan kosong ya, beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lalu ya, masjid ini masih berupa lahan kosong, tanah kosong. Tiba-tiba besoknya sudah ada masjid ini. Dan cerita itu, geng, ya, berkembang dari turun temurun ya, cerita mitologi yang berkembang di masyarakat Tiban Turen Malang, geng, ya. Tapi ada juga beberapa yang mengatakan sebenarnya masjid ini tuh tidak dibina dengan bangsa jin ya, tetapi dibina oleh para santri-santri yang ada di situ, geng, ya. Jadi mereka sudah membangun ya kan, tahu-tahu sudah berdiri seperti ini masjidnya, geng, ya. Oke, kita akan melihat, geng, seperti apa video dari Bang Fikri Zamri dengan membernya ini. Dah lama aku tidak menonton video dari Bang Fikri Zamri, geng, ya. Ini biasanya selalu beliau membahas upload video-video yang berhubungan dengan cuti-cuti di Malaysia sampai di luar negara, geng, ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng. So langsung aja kita mulai, geng, ya. Kita lihat explore atau experience yang dirasakan oleh Bang Fikri Zamri, geng. Oke, ini dia. Nah,
Jadi masjid ini itu ada di tengah-tengah perkampungan, geng, ya kan? Tadi sebenarnya kita orang tengah tidur, tiba-tiba Abang Rizky kejut kita, cakap kita dah sampai. Kita macam kaget sebenarnya, kita sampai ke mana. Rupanya kita sekarang ada dekat masjid yang paling pelik dekat dalam Indonesia ni, dalam dunia kot. Ya. Dalam dunia mungkin. Masjid ni nama dia Masjid Tiban dekat Turen Malang. Nah, ini geng. Jadi kalau kita melihat ya dari arsitekturnya, binaannya ini memang agak pelik, geng. Ya kan, kalau masjid kan biasanya bangunannya itu megah. Ini megah tapi megah yang pelik, geng. Nah, itu ya. Nah, ini dia. Wih, jujur aku sebagai orang Indonesia ini belum pernah kesini sama sekali, geng. Padahal masjid ini sangat dekat sekali dengan kota saya. Nah, tengok macam ni, masjid macam ni. Dia tak macam masjid tau. Dia macam besar tempat ni. Dia setinggi dia ada 10 tingkat bangunan. Orang cakap masjid ni dibina oleh bangsa jin dalam satu malam. Oke, bangsa jin ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, geng, cerita kalau masjid ini dibina dengan bangsa jin ya, itu merupakan kepercayaan ya, atau cerita mitologi yang berkembang di masyarakat yang ada di situ, geng ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau masjid ini sebenarnya dibina oleh para santri ya. Jadi tahu-tahu sudah berdiri, geng. Nah, begitu ya. So kita lihatlah. Tapi yang agak pelik sih, geng, bangunannya ini konsepnya konsep apa ya kan? Orang kampus sini tak tahu pun yang tiba-tiba ada masjid kat sini. Semalam dia lalu tak ada. Tiba hari ni dia lalu ada. Besar macam ni. Mustahil masjid yang besar macam ni orang tak tahu macam mana tempat ni ada tiba-tiba. Mestilah macam ada. Ish, jatuh kamera. Apa yang jadi? Gimbal mati. Wah, ini jangan-jangan penunggu yang ada di situ ya mencoba untuk bermain-main ini dengan Bang Fikri nih. Oke, kita masjid ni besar sangat sampai kita orang tak jumpa mana pintu masuk. Nah, ini kalau Kesana belok itu ada pintu. kita masuk sesat nih, geng. Tiban tu dalam bahasa Jawa maksudnya jatuh. Orang cakap masjid ni tiba-tiba jatuh daripada langit lah. Sebab daripada mula tak ada, tiba-tiba ada kat dalam gantung. Nah, makanya namanya itu adalah Masjid Tiban ya. Tiban itu bahasa Jawa, tiban, jatuh. Tahu-tahu jatuh dari langit, boom, terbentuklah sebuah masjid gitu, geng. Oh, Masjid Tiban jadinya. Seram ke tadi tiba-tiba kamera jatuh. Mana mungkin kamera boleh jatuh macam tu? Kan? Ada sejenis something yang ganggu kameranya. Kaget kami. Kaget kami. Auto berbicara bahasa Indonesia, geng. Tuh kan. Ini serius sesat, geng. Kalau kita masuk sini. Macam dalam gua sikit kan. Dia macam dekat Crazy House yang kita pernah pergi kat Vietnam tu sikit. Kan. Tuh. Besar. Dia punya ikan mat wah, belum dia. Tak jumpa lagi main mana tempat solat tadi. Kita dah pusing ke lama dalam ni. Pak kiri lagi. Nampak ekoria, nampak ikan. Mana masjid tempat semayang dia? Dalam masjid pun ada kolam, geng. Bayangkan, di dalam masjid ada kolam ikan. Dah maghrib ni. Oh, ini dah maghrib nih ya. Di dalam masjid. Di dalam masjid. Tersesat, geng, karena begitu besar tempat ini, begitu luas ya. Wih, cantik sih. Di dalam masjid. Ini mana tempat dia punya? Kita mencari mana di mana terletaknya bunyi azan itu. Oke, tempat wudhu pun juga masih mencari-cari ini. Mana tempat wudhunya ini? Lagi perang ini. Ada. Ini rupa-rupanya ini orang Indonesia, geng ya. Pakai bahasa Jawa. Lah, di prank ini kita lihat, kita dengarkan. Lagi perang ini. Nah, lah, di prank ini. Lah, kita kena prank gini. Nah, kita kena prank begini. Nah, gitu, geng, maksudnya ya. Lah, di prank ini. Nah, jadi seolah-olah kita itu tertipu. Ya. Tersesat kan? Mana? Solat. Cari tempat sholat, tempat wudhu, tersesat, geng. Takut nak pergi.
Nah, ini dia. Oke, ini tempat wudhu ya. Nah, akhirnya jumpa akhirnya. Aduh. Barat mana, friends? Sebelah barat ya? Sana apa sana? Lah, Pak Cik ini, geng, ya mungkin baru pertama kali sampai di sini, singgah di sini ya. Ini orang Indonesia pun juga tersesat, apalagi orang dari luar negara seperti Bang Fikri Zamri dengan kawannya itu, geng, ya. Gak tahu. Pertama kali. Macam pakcik ni kat belakang ni pun sesat tau. Tak tahu nak solat kat mana. Nah. Kiblat tak tahu kat mana. Padahal ni dalam masjid. Wih, Al-Quran. Al-Quran yang diguna pakai oleh semua orang yang pergi sini lah. Ya. Kita ada rak mungkin di tengah bersuai lagi kita tahu lah. Sejak bila dan sampai bila bersuai tempat ni. Wih, Wow. Menarik dan menakutkan. Diorang tak semayang tapi kita setengah sesat. tersesat, Dalam masjid. geng. Sesat dalam masjid. Ya Allah, apa ni? Ini kemana nih? Ini jalan menuju ke bawah. Wow, Tak boleh cakap apa-apa. susah cari tempat sholatnya di mana ini? Tuh kan, ini nggak nyangka sih, dalam masjid pun ada kursi begini. Ini mungkin untuk ruang apa ya? Untuk bilik santai mungkin ya. Ada akuarium. Kebawal. Bawah hitam. Nggak nyangka kan, geng, dalam masjid pun ada akuarium sebesar ini loh. Jujur ini adalah mungkin ya satu-satunya YouTuber yang pernah singgah ke sini ya hanya Bang Fikri Zamri ini, geng. Yang lainnya masih belum pernah. Bahkan sekelas Solo Embus ya. Bang Hani mungkin ini salah satu tempat rekomendasi yang harusnya wajib datang ke sini, Bang Hani, geng ya. Aduh, Bang Hani Solo Embus ya. Tapi itulah. Aduh. Coba lah. Menuju puncak impian yang satu. Nah, Bersama janji. lantai 4. Lantai 4 jagalah kebersihan. Lantai 5, lantai 4 dalam studio foto tu. Nampak lah. Studio foto. Apa ni? Banyak punya ada studio foto dekat sini. Oh, studio foto, geng. Jadi untuk tempat ambil gambar, geng, atau macam mana? Banyak punya ada studio. Nah, studio foto di lantai 5 langsung jadi. Oke. Ya, jadi kita ada di studio ya, ambil gambar langsung jadi, tapi mungkin dengan kamera profesional ya. Ada pusat perbelanjaan juga, geng. Lantai 5, lantai 10. Ih, serius. Foto Aku nggak pernah kesini, geng, ada aku, geng. pusat perbelanjaan. Wih. Kat semayang kita ni. Sesat. Oke. Nah, ini dia tempat sholatnya, geng. Orang solat macam ni tau. Dia aku rasa dia bukan tempat yang betul-betul official solat dia. Dia macam tepi dinding orang solat. Sebab macam jauh sangat kan. Tiba Nah. ada bentuk pokok kat sini. Macam dalam gua lah. Sebab tu orang cakap Agak ni sebenarnya bina anjing. Sebab pelik. macam bukan manusia yang buat tempat ni. Iya kan, geng, kalau kalian perasaan ya arsitektur ya, ini konsepnya seperti apa nih? Masjid di tengah-tengah itu ada macam seperti pohon, pokok-pokok ya, pinggir-pinggir juga seperti itu, ya kan, geng ya. Jadi ini cantik tapi unik sekaligus misteri, geng. Nah, makanya di video ini ya saya masukkan di session malam Jumat horor, geng ya. Jadi setidaknya kalau kalian masih belum pernah kesini, setidaknya kita sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh Bang Fikri Zamri ya. Macam tepi dinding orang solat. Sebab macam jauh sangat kan. Tiba-tiba ada Nah, bentuk pokok ini- kat sini. Uish. Macam dalam gua lah. Sebab tu orang cakap ni sebenarnya bina anjing. Sebab macam bukan manusia yang buat tempat ni. Nah, seperti macam bukan buatan manusia ya. Iya sih. Ada kolam lagi, geng. Nah, ini mungkin kebiasaan orang-orang yang pernah berziarah atau singgah di masjid ini ya. Jadi kebiasaannya itu mungkin dengan melempar uang sambil mungkin berharap untuk
memperoleh keberuntungan. Nah sebenarnya ini nggak boleh dicontoh sebenarnya ya. Ini sudah melenceng dari ajaran Islam. Seharusnya nggak boleh seperti ini ya. Jadi berharap melemparkan koin ya, berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Nah jadi kalau yang seperti ini jangan ditirukan kawan ya. Tapi itulah geng ya, kepercayaan dari masyarakat setempat maybe ya, aku tak pasti. Ada liftnya juga. Wih, Spiderman. Tuh kan. Tiba ada bubai kat sini ya. Macam nak duduk pun macam bersalah, takut ada ganggu apa-apa kat sini. Tu kolam tu depan tu. Ada sofa, geng. Mana? TV. Ada. Wih, ini mungkin untuk pengurus masjid ya. Jadi setelah membersihkan kolam, akuarium ya, seluruh lantai, mungkin ini salah satu bilik ya yang memang disediakan untuk mereka untuk sedikit boleh berehat dan bersantai. Tapi peliknya ini dalam masjid, geng. Ada sofa, ada TV, ya kan? Waduh. Nah, ada kolam lagi. Kolam mandi ya? Ada kolam mandi sini. Kolam mandi. Wow. Ya. Ini satu-satunya YouTuber Malaysia yang pernah singgah di Masjid Tiban Turen Malang. Tu tengok ni. Nampak rasa macam mana? Ya, macam nak cakap masjid. Memang masjid. Tapi tiba-tiba ada swimming pool. Confused. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang bunyi kelawar kat atas. Bunyi kelawar kan. Lepas tu ada kolam, ada duit. Tiba-tiba ada kolam hajat. Dalam tu ada duit orang yang tos tu. Sikit je orang solat kat situ. So macam siapa yang solat sebenarnya? Nak kata unik, ni misteri unik. Dia genre dia. Confused kan? Confused. Masjid sebesar ini yang sholat hanya sedikit. Soalannya adalah kira-kira siapa yang sholat selain manusia, geng? Jadi kan seolah-olah itu mengacu ya, tertuju kepada bangsa jin, geng. Waduh, saya no comment lah, geng ya. Saya karena saya pun belum pernah kesini, geng ya. Aduh, ini luar biasa sih. Confused akhirnya nih mereka berdua, geng ya. Dua YouTuber Malaysia ini confused setelah mereka masuk di dalam Masjid Tiban Turen Malang. Tak tahu lah dia cakap apa. Mas, saya kaget ini, Mas. Ada orang sini ke? Mas, saya kaget ini, Mas. Belajar, sini belajar. Saya dari sekolah. Oh, sekolahnya di situ. Wih, ini untuk bersantai ya. Wow, macam istana. Wih, ada kuburan, geng. Aku tak pasti. Ini mungkin adalah pendiri pertama atau pemilik pertama, atau mungkin ini syekh atau haji ya, yang mungkin sangat dihormati di tempat itu. Aku tak pasti, geng. Wih, dalam kawasan masjid ini ya ada makam ya, ada kuburan. Selamat datang di asrama. Oh, Jadi ada tiap asramanya kan ada namanya kampungnya. Kampungnya para santri. Wah. Ada Oh. dari mana? Dari Malaysia. Oh iya. Sudah tadi laporan izin pengurus. Oh, tak tahu. Supirnya. Oh mestinya ini. Masnya ini mestinya laporan. Oh, di sana. Oke, minta izin ya, minta kebenaran. Kalau nak masuk sini sebenarnya kena minta izin sebenarnya. Tapi kita tak minta izin sebab tak tahu. So kena iya, minta iya. izin. Okey, baru bang. macam kita Okey lah. selamatlah dalam ni. Aku pun takut sebenarnya. Dia cakap dalam macam tu. Dah. Kalian perasan tak, geng? Dah berapa kali Bang Fikri Zamri ini terlontar ayat dia mengatakan takut, takut. Ya karena kalau kita ikut merasakan di dalam video ini, geng ya, masuk ke masjid ini rasanya itu malah takut, geng, karena mungkin bentuk dari binaannya ya, apalagi
sebelum masuk di masjid ini, geng ya, beliau mungkin sudah terdengar apa ya, cerita-cerita mitologi masyarakat di sekitar bahwasanya masjid ini itu dibina dengan bangsa jin. Wah, semakin membuat takut ya, perasaan itu ya, apalagi dengan bentuk bangunannya seperti itu, geng, ya kan. Oke, next. Ada asrama dalam ni, bukan asrama, macam tempat berkeluarga, kampung-kampung semua dalam ni tau. Oke. Dia macam tempat tinggal lah untuk mereka ni. So mereka tinggal kat dalam ni sampai ada keluarga lah. Nah, dah balik dah. Sudah. Sakit bang. Kenapa? Tak tahu, tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dia cakap nanti tadi saya jumpa orang tu. Ya. Dia cakap kalau orang luar kena minta izin, dia cakap. Sebab kalau takut ada apa-apa, dia cakap. Macam tu. Takut ada benda-benda. Ya. Macam jinnya banyak. Iya. Abang naik sampai atas. Naik batas. Tadi bawah aja tadi. Nah, udah balik dah, geng ya. Ini memang experience, pengalaman terbaik yang pernah dijumpai atau pernah dimiliki oleh Bang Fikri Zamri ketika semasa beliau singgah singgah di Masjid Tiban Turen ya, Turen Malang ya. So, menurut saya, geng, kalau kalian main-main ke Jawa Timur, nah, jangan lupa singgah juga di masjid ini untuk merasai dan juga sekaligus sholat lah, geng ya. Itu ya. Oke, gimana, geng, untuk video malam Jumat kali ini? Mungkin tidak terlalu seram, tetapi kita sedikit untuk mengetahui ya bagaimana suasananya. Tapi jujur aku malu, geng. Malunya kenapa? Saya sebagai orang Indonesia pun malah nggak pernah atau tidak pernah singgah ke sini sama sekali, gengnya. Insya Allah lah saya akan buat vlog ya, merasai langsung ya bagaimana suasana Masjid Tiban Turen di Malang ya, sekaligus sholat, buat video vlog juga lah, gengnya. Itu dia. So, gimana, geng? Menurut kalian boleh komen ya, boleh komen di ruang komentar. Aku yang agak peliknya ini dari arsitektur konsep dari masjid itu, geng ya. Ada kolam, ada bilik santai ya, tengok TV ya, tengok televisi, lalu ada akuarium ya. Bahkan ternyata untuk menuju ke tempat wudhu itu susah, geng, karena begitu luasnya, tersesat ya kan. Lalu sholat pun juga begitu, geng, di ruang sholat tadi ada pokok-pokok ya, itu mungkin batu tapi memang dibuat menyerupai seperti macam pokok pohon lah, geng ya. Tuh, dan kawan dari Bang Fikri atau Bang Fikri sendiri, geng ya, beliau tadi sempat berucap di last video, tempat ini besar, yang sholat cuman hanya sedikit. Nah, soalannya siapa yang sholat selain mereka? Apakah dari bangsa jin? Tak pastilah, geng. Nah, oke, sebelum saya tutup video ini, geng, jadi kebetulan ada satu cerita yang berhubungan tentang ketika semasa saya sholat di suatu daerah. Saya lupa daerahnya di mana, geng ya. Yang jelas ini di Indonesia ya. Jadi semasa itu saya sholat Isya, kalau tak silap ya, saya sholat Isya ya. Jadi ada satu suraunya itu macam seperti surau tidak pernah ditempati sholat. Nah, tapi listrik masih berfungsi, masih ada listrik. Air juga masih bisa keluar ya kan, geng ya. Saya rehat ya, saya sholat di situ, geng. Nah, ketika saya ambil wudhu, saya sholat itu pada saat rokaat pertama, geng ya. Tiba-tiba di rokaat kedua saya mendengar ada suara air mengalir seperti macam orang mengeluarkan air, macam seperti orang wudhu lah, kalian pasti paham lah ya. Kracek. Ada orang wudhu. Wah, bayangan saya ini orang wudhu ya, pasti dia akan sholat. Oke, akhirnya, geng, tidak berapa lama saya mendengar suara langkah kaki ya. Saya merasa ada orang di belakang saya untuk mengikuti saya sholat, geng. Harusnya setahu saya lah, geng ya, setahu saya, kalau saya silap tolong dibetulkan, dikoreksi ya. Kalau ada orang yang ikut kita sholat harusnya menepuk tangan, harusnya ya. Tapi saya tidak mendengar hal itu ya kan. Akhirnya saya terus melakukan sholat rakaat kedua, ketiga, keempat ya kan. Saya masih merasakan di belakang saya itu ada orang yang mengikuti saya sholat ya, sebagai makmum lah. Ketika saya menoleh ya, tahiyat akhir, assalamualaikum.
Saya lihat di belakang sudah nggak ada orang, geng. Itu satu experience yang membuat saya agak meremang, geng ya. Karena saya tahu betul telinga saya tidak peka, telinga saya normal. Ada suara orang ambil air wudhu ya, krecek. Tiba-tiba langkah kaki ya, berdiri di belakang saya. Saya Allahu Akbar, saya bisa merasakan itu. Wah, ini orang ini ya. Tapi peliknya ketika selesai sholat nggak ada orang, geng. Ya, wallahu alam lah, geng, wallahu alam. Ya, mungkin itu hanya perasaan saya saja, tapi tak pasti lah, geng ya. Tak pasti itu apa dan siapa, geng ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata selama dalam video ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video malam Jumat selanjutnya di minggu depan ya. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif Malaysia, Alif Indonesia. Bye-bye, Rek.